Melanjutkan alur cerita film misteri Gunung Merapi. Ini adalah sambungan cerita dari episode 50. Dalam episode 50 sedang menceritakan bahwa Baka Wulung telah mendapat ilmu kesaktian dari mak lampir, ilmu sesat perusak bangsa manusia. Setelah sukses mendapatkan ilmu tersebut, Baka Wulung pun telah membuat keonaran dengan cara menjadi manusia raksasa. Ia pun sedang beraksi menyerang para prajurit Mataram yang sedang mengantarkan Dewi Wandansari, Putri Sultan Agung Mataram, yang sedang dalam perjalanan menuju Pasewakan Agung atau Pasowanan Agung ke Kadipaten Mataram, atau acara kumpulan keluarga Sultan Agung. Namun Nyai Wandansari pun dalam perjalanan dikawal oleh Lindu Aji. Dan pada saat itu Baka Wulung sang manusia raksasa pun bertarung dengan Lindu Aji yang berjuluk Alap-Alap Laut Kidul. Alap-alap Laut Kidul, kita lanjutkan perjalanan. Namun meskipun Baka Wulung sudah punya kesaktian yang luar biasa, akan tetapi Lindu Aji alias Alap-Alap Laut Kidul masih mampu mengalahkan manusia raksasa tersebut. Hingga pada akhirnya Dewi Wandansari pun bisa melanjutkan perjalanannya untuk menghadiri acara kumpulan keluarga Sultan Agung. Dan Nyai Wandansari pun sekalian mengajak Lindu Aji hadir ke Kesultanan Mataram. Di sisi lain, kini Sultan Mataram pun resah dan gelisah karena putrinya tumben-tumbenan terlambat datang. Tidak seperti biasanya. Tidak seperti biasanya. Anak kita Wandansari terlambat datang di pertemuan agung. Seharusnya kemarin dia sudah datang. Mungkin dia berhalangan, Kanda Sultan. Kalau memang berhalangan, kenapa tidak kirim utusan? Sehingga pertemuan agung kemarin bisa lengkap. Dari Belambangan saja datang. Dari Surabaya kok tidak? Di saat Sultan Agung menggerutu membicarakan putrinya, tiba-tiba seorang prajurit Mataram melapor bahwa putrinya sudah datang bersama seorang pemuda tampan. Sultan Agung pun mempersilahkan untuk masuk ke dalam Pasewakan Agung. Ampun Gusti Sultan, Gusti Putri Wandansari dari Kadipaten Surabaya mohon menghadap. Umurnya panjang anak kita itu, sedang dibicarakan datang. Suruh langsung saja kemari. Setelah menghadap Romo Sultan, Nyai Pandansari pun menyampaikan pembicaraan mengenai hal-hal rintangan dalam perjalanan, yaitu terkait pencegatan oleh gerombolan penjahat Baka Wulung, anak buah mak lampir, yang mencegat di sebuah hutan yang sepi. Ia pun berkata bahwa mereka telah diselamatkan oleh Lindu Aji, alias Alap-Alap Laut Kidul. Mohon ampun Romo Sultan, Ananda terlambat sehingga tidak sempat menghadiri pertemuan agung mewakili Kakanda Adipati. Kenapa? Biasanya kamu selalu tepat. Ada rintangan di perjalanan? Injih Romo Sultan, kami dicegat gerombolan Baka Wulung, pemberontak yang dulu lolos dari kepungan pasukan Mataram. Pembangkang itu belum tobat. Siapa dia? Pendekar dari Laut Kidul yang membantu Ananda menumpas gerombolan pemberontak Baka Wulung. Siapa namamu? Hamba Lindu Aji. Kalau kamu pendekar, pasti punya guru. Sebutkan, siapa nama gurumu? Kiai Ageng Sukmajati. Oh ya? Aku kenal baik dengan gurumu. Dia pernah datang ke sini bersama kiai-kiai lain, sewaktu menyatakan tekad menentang Belanda. Ya, setelah Sultan Agung mendengar cerita perjalanan Lindu Aji, bahwa guru Lindu Aji Kiai Ageng Sukmajati, Sultan Agung pun sangat bersyukur. Karena Kiai Ageng Sukmajati sahabat seperjuangan Sultan Agung. Lalu kemudian, Nyai Wandansari pun mengusulkan agar diberi pekerjaan di kesultanan tersebut. Selanjutnya, Lindu Aji pun diberi pekerjaan untuk menjadi pekatik kuda, untuk mewakili Ki Rongge. Karena Ki Rongge sering digigit kuda milik Sultan Agung, Ki Rongge pun pada saat mau memberi pakan kudanya sang sultan. Namun kudanya ngadat dan ngamuk-ngamuk. Ki Rongge, ada pekatik baru. Tita Gusti Sultan mengurus si Jeliteng. Siapa namamu? Lindu Aji. Pernah mengurus kuda? Pernah, tapi kuda kampung, penarik andong.
Merawat kuda penarik andong gampang. Kudanya kecil, pendek, dan penurut. Tapi kalau kuda-kuda di sini, kuda tunggangan untuk perang. Tuh, kau lihat sendiri. Iya, kudanya bagus-bagus. Tapi yang itu kelihatannya lain, menakutkan. Itu namanya si Jeliteng. Liar dan ganas. 10 orang pekatik, tidak ada yang selamat. Aku sendiri sudah 2 tahun berusaha menjinakkannya. Tapi sampai sekarang tidak pernah berhasil. Setelah mendengar cerita Ki Rongge, Lindu Aji pun menjadi penasaran dibuatnya. Yang konon katanya kuda tersebut telah menewaskan banyak orang. Lindu Aji pun pada saat itu ingin mencoba menjinakkan kuda tersebut. Ya, kini Ki Rongge pun jadi melongo terheran-heran. Kenapa kuda itu dengan mudah dijinakkan oleh Lindu Aji? Sedangkan Ki Rongge sendiri selama 2 tahun belum berhasil untuk menjinakkan Jalitang, kuda tunggangan perang Sultan Agung. Apa makanan kesukaan si Jeliteng? Wah, tidak tahu, Nak. Setiap dikasih makan, selalu menggigit. Keesokan harinya, Sultan Agung pun semakin percaya kepada Lindu Aji. Ia pun mendapat panggilan dari Sultan Agung untuk menyampaikan pesan rahasia kepada Kiai Lembah Manah yang berada di Dusun Pakembaran, wilayah Slawi Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Lindu Aji, aku angkat kau sebagai utusan. Sampaikan pesanku kepada Kiai Lembah Manah di Dusun Pakembaran, Slawi, di wilayah Tegal. Sendiko, Gusti. Mendekatlah kemari. Inilah pesan yang harus kau sampaikan kepada Kiai Lembah Manah. Sendiko, Gusti. Berangkatlah. Selanjutnya, Sultan Agung Mataram pun mempersilahkan Lindu Aji untuk berangkat melaksanakan tugasnya untuk menemui Kiai Lembah Manah yang berdomisili di Slawi, wilayah Tegal. Lalu kemudian Lindu Aji pun pamit kepada Ki Rongge, karena baru saja mendapat tugas dari Sultan Agung. Ki Rongge pun merasa kagum kepada Lindu Aji, karena baru masuk kerja beberapa hari. Lindu Aji sudah ditugaskan untuk dipercaya. Assalamualaikum. Setelah lama Lindu Aji menunggang kudanya menuju Kiai Lembah Manah, sampailah sudah ke padepokannya. Namun pada saat itu padepokan terlihat sepi. Lalu kemudian Lindu Aji pun sekilas berpikir, mungkin padepokan tersebut sudah pindah lokasi. Tapi tidak menyangka, pada saat itu ratusan golok berterbangan menyerangnya. Namun untung saja Lindu Aji sebelumnya siaga waspada. Ternyata golok tersebut serangan dari para santri dari padepokan Lembah Manah. Saya datang dengan maksud baik, membawa pesan untuk guru kalian. Dari siapa? Saya tidak bisa mengatakannya, kecuali kepada guru kalian sendiri. Tidak. Silahkan Andika pilih. Pedang atau percayakan pesan itu kepada kami. Ya, meskipun Lindu Aji sudah sampai ke padepokan Kiai Lembah Manah, akan tetapi para santrinya melarang untuk masuk rumahnya, melainkan harus menyerahkan pesan kepadanya. Hingga akhirnya terjadilah pertarungan sengit di padepokan tersebut. Tidak satu pun saya pilih. Saya harus bertemu dengan guru kalian. Bandel, tangkap! Ya.
Meskipun Lindu Aji dikeroyok puluhan santri, tapi Lindu Aji masih bisa lolos dari kepungan para santri itu untuk menemui Kiai Lembah Mana, untuk menyampaikan pesan dari Sultan Agung Mataram. Lindu Aji pun merasa terkejut pada saat di depan pintu rumah. Mengapa tiba-tiba pintu rumah terbuka dengan sendirinya, sedangkan Lindu Aji belum mengetuk pintu tersebut. Lindu Aji? Iya. Andika siapa? Orang yang kau cari. Kau membawa pesan untukku? Saya tidak akan menyampaikan pesan sebelum saya yakin bahwa Andika adalah Kiai Lembah Mana. Akulah Kiai Lembah Mana. Mohon jati diri Andika, Kiai. Sekarang saya tidak ragu-ragu lagi. Kiailah orang yang saya cari. Katakan, dari mana dan apa pesan itu? Saya utusan Baginda Sultan Agung dari Mataram. Pesannya hanya sebuah woro-woro, ho. Pergilah ke arah barat. Temuilah seorang laki-laki yang bernama Ki Bagus Santoso. Sampaikan pesanku pada beliau. Baik, Kiai. Mendekatlah. Sekarang saya mohon diri, Kiai. Baiklah. Ya, ternyata perjalanan Lindu Aji tidak hanya sampai di sana, melainkan harus melanjutkan perjalanan lagi untuk menemui Kiai Bagus Santoso. Tapi tempatnya tidak terlalu jauh dari Padepokan Lembah Mana, hanya perlu waktu untuk menempuh jarak sekitar 5 jam saja. Singkat cerita, sampailah sudah di Padepokan Kiai Bagus Santoso. Lalu bagaimana kisah selanjutnya? Mari kita simak. Mencari siapa, Cak Bagus? Mencari Ki Demang Bagus Santoso. Ki Demang sedang ke Mataram. Besok pulang. Masuklah. Di dalam banyak hiburan. Terima kasih. Biar saya menunggu Ki Demang di tempat lain. Tidak bisa. Sekarang kamu jadi tamu Kademangan. Kamu harus masuk. Ayo Kisanak. Ayo turunlah Kisanak. Hei, sini. Urus kuda ini. Ayo Cak Bagus. Ternyata di Kademangan Bagus Santoso tamunya ramai sekali. Tapi kiranya sampai di sini dulu alur cerita film misteri Gunung Merapi untuk episode kali ini. Mari kita nantikan di episode yang akan datang. Terima kasih.